kembali bersama saya di channelnya Denny Majid Channel, teman-teman. Di pagi ini masih di seputaran asam lambung anxiety psikosomatik. Masih seputaran asam lambung anxiety psikosomatik. Pagi ini saya lagi ada waktu untuk membaca komentar yang ada di YouTube saya, yang ada yang bertanya. Ini dari Bapak Yasir Lubis kalau nggak salah ya. Kemarin beliau menanyakan masalah sakit di perut, di ulu hati, terasa mengganjal, sakitnya sangat dahsyat kata setiap harinya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya harapkan dan saya mohon dibantu di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk pertumbuhannya, berkembangnya YouTube saya, dan untuk lebih bersemangat saya untuk membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga di pencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya, di video-video saya yang selanjutnya, di video saya yang terbaru. Oke teman-teman, itu iklan. Dan kita lanjut ke topik utamanya. Ini ada Pak Yasir Lubis menanyakan masalah sakit di ulu hati, rasa mengganjal, bagaimana cara menanganinya supaya sampai sembuh katanya. Oke, buat Pak Yasir Lubis ya, dan buat teman-teman juga sekalian, saya himbau saya untuk mengatakan ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli bagian dalam atau ahli psikolog lah, kayak itulah. Saya ini hanya orang biasa dan yang pernah mengalami penyakit asam lambung ini, dan juga pernah mengalami yang paling dahsyatnya. Lama sekali saya mengalami penyakit asam lambung, dan jawaban saya juga ini ya seputaran sebisa saya, sepengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung ini. Oke, buat Pak Yasir itu kita mau menjawab dengan sebisa kita, pengalaman saya gitu teman-teman. Masalah sakit di ulu hati sangat mengganjal yang dulu saya alami itu, saya kurang lebih lah 2 mingguan, hampir 3 minggu kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau nggak salah, karena udah lama juga waktu itu saya juga mengalami asam lambung ini selama 3 tahun. Tadi Pak Yasir Lubis itu dia mengatakan saya tanya apakah Bapak sudah divonis kena penyakit asam lambung. Ternyata dia bilang ya, dia bilang kata sudah 2 tahun terkena penyakit asam lambung katanya. Oh, berarti itu sakit di perutnya itu hanya dampak dari asam lambung, saya bilang. Seperti saya dulu, saya juga mengalami seperti itu. Saya dulu cara menanganinya, cara memahaminya, dan cara penyembuhannya kayak gimana, saya juga waktu itu juga bisa juga dari yang alami aja. Saya tidak memakai obat, tidak memakai herbal, karena saya juga mengikuti dari mentor saya. Saya dulu terkena asam lambung sudah kenyang sama obat sama herbal, jadi tidak ada kunjung kesembuhan. Tapi saya ikutin mentor saya dari A sampai Z, saya ikutin, alhamdulillah sampai sekarang saya ini sudah sembuh total, sudah membaik, sudah normal lagi seperti biasa, seperti dulu saya waktu sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Dan buat Pak Yasir itu jangan cemas, jangan panik, jangan takut. Kalau memang itu dari dampaknya dari asam lambung, hanya penyakit biasa. Nanti kalau kita jalani juga bakal berangsur-angsur sembuh, bakal membaik ya Pak Yasir. Yang dulu yang saya alami selama sakit di ulu hati itu sangat mengganjal, sangat melilit banget pokoknya. Ibarat kata kayak manusia itu kayak ibu-ibu yang sedang hamil gede, hamil ya 7 bulan 8 bulan lah seperti itu kayak seperti kalau kan biasanya perutnya itu suka bayinya bergerak ya, seperti itulah
seperti bayi itu bergerak, biasanya itu kayak seperti itu. Saya dulu juga saya rasain kayaknya ada yang belit, kayak ada yang jalan gitu di perut saya. Cara menanganinya waktu itu cukup minum air putih hangat, karena saya juga mengikuti mentor saya, cukup minum air putih hangat. Dan makannya tuh kita harus 3P nya kita jaga juga, tuh wajib bagi penyakit asam lambung ini, yang terkena penyakit asam lambung wajib 3P nya dijaga. Dan makannya kita jangan makan yang keras-keras, makan makanan yang sembarangan, makan yang kenyal-kenyal seperti makan wah kayak macam-macam keripik itu kan, yang kayak sini itu nggak boleh buat kita, asam lambung itu sangat perih, sangat ini. Jadi kita makan nasi yang empuk-empuk, kayak lauknya makan pakai tahu. Dulu saya kayak gitu, makan nasi pakai tahu, terus yang pakai sayur bening, yang sayur sop tapi yang nggak pakai kol, sama wortelnya juga itu harus yang empuk, harus matang ya teman-teman, jangan sampai nggak matang. Dan makannya saya jaga, minumnya juga saya jaga. Saya tuh setiap hari tuh waktu itu nggak minum yang namanya kopi, susu, coklat, apalagi minuman yang bersoda ya teman-teman. Saya cukup minum air putih hangat setiap hari. Pokoknya minum air putih habis makan apa habis dari mana, pokoknya minum air putih hangat aja waktu itu. Dan juga saya waktu itu setiap malam saya rutinin itu perut saya. Selama yang sakitnya itu saya kompres ya teman-teman, tapi kompresnya itu bukan pakai waslap gitu ya, pakai lap gitu, kayak kompres anak bayi yang kalau lagi sakit panas kasih air dingin taruh di jidat. Enggak, saya dulu kompresnya itu pakai air panas, terus dimasukin ke botol ya, botol beling ya, kalau ada botol beling kalau ke botol plastik yang tahan panas. Nah kalau udah panas botolnya itu saya lapisin pakai kain lagi satu lapis, biar nggak terlalu langsung panas di perut ya teman-teman. Terus saya puterin, saya cari yang sakitnya, yang ininya saya ke atas ke bawah, saya gelindingin lah dulu waktu ini kan, pelan-pelan sambil berbaring itu setiap malam selama tidur saya rutinin itu selama 2 minggu lebih, hampir 3 minggu ya, berangsur-angsur tuh alhamdulillah saya dikasih kesembuhan, sembuh sedikit-sedikit, agak enakan sampai sembuh total. Masalah penyakit yang di ulu hati itu yang mengganjal itu teman-teman, memang lama yang saya rasakan, karena saya tidak memakai obat, tidak memakai herbal. Karena yang saya rasakan apabila kalau pakai obat itu bakalan lambung kita itu yang jadi masalah lagi, jadi ngobatin 2 kali lagi ya teman-teman, karena lambung kita itu sedang sensitif kalau kena obat-obat kimia itu. Makanya saya sembuhnya itu juga tidak memakai obat, tidak memakai minum herbal, saya cukup minum air putih. Saya sabarin, saya selama 3 bulan saya tidak memakan makanan pantangan, makanannya juga saya jaga, minumnya juga minum air putih hangat terus, tidak pernah minum kopi, susu, atau lagi coklat, atau lagi minum minuman yang es, yang dingin, yang soda, itu nggak pernah. Saya sampai sekarang saya nggak minum itu, walaupun saya sekarang udah sembuh total. Itu minuman kayak kopi itu saya belum mencobanya, karena saya kalau itu waktu itu langsung sensasinya langsung datang kalau minum kayak gitu. Tapi yang namanya makanan apa aja saya udah bisa, makan pedas, makan pantangan kayak makan kacang, makan yang kacang gitu udah alhamdulillah. Tapi nggak setiap hari dan nggak banyak, yang penting asal saya bisa makan sedikit, walaupun makan sambal nggak pedes banget, yang penting ada rasa pedes-pedesnya gitu, itu udah tidak apa-apa. Kita kembali lagi ke Pak Yasir itu, semoga Pak Yasir itu diberi kesembuhan, dikasih kesehatan kembali, supaya sakit yang di ulu hatinya cepat sembuh, cepat hilang lah rasa sakitnya. Jangan terlalu cemas kalau penyakit asam lambung ini. Kalau kita takut,
kita cemas, kita panik, itu semakin ibarat kata tuh semakin berputar itu. Kita panik, kita takut, sensasinya langsung datang, rasa sakitnya langsung datang, semakin sakit, semakin kita pikirin, semakin kita takut, semakin sakit terus, jadi nggak ada habis-habisnya. Makanya kita potong lingkaran itu, yang disebut lingkaran setan itu kita potong supaya rasa takut, panik dan cemas itu kita hilangin, kita kurangin teman-teman, cara perlahan-lahan supaya rasa sakitnya juga hilang. Kalau kita tidak panik, kita tidak cemas, tidak takut, rasa dampaknya, sensasi yang datang itu tuh tidak lama teman-teman, beransur-ansur hilang sendirinya, hilang sendiri. Seperti itu yang saya rasakan selama ini ya. Selama saya sembuh ini, saya sering kayak gitu. Yang kata namanya udah sembuh total itu sembuh, nggak ada rasanya, nggak ada, pasti ada yang datang, tapi kita udah bisa menanganinya, kita udah bisa mengatasinya. Seperti kayak saya, kalau seperti kadang-kadang kayak sakit di dada apa atau sesak, agak-agak sesak, napas pendek, itu kan kalau datang sensasi dampak dari asam lambung itu kayak gitu. Jadi saya udah bisa belajar cuek lah, saya abaikan gitu, hanya ya lama-lama hilang sendirinya. Kan itu hanya penegangan otot aja teman-teman, kita nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah gelisah. Yang saya rasakan, yang saya alami, yang penting kita memahami aja ini dampak dari asam lambung, nah gitu aja. Kita jangan memikir kemana-mana, jangan mikir panjang lagi. Kalau ini kita udah divonis kena asam lambung, ada sensasi datang, itu dampak dari asam lambung aja. Itu penyakit rumahan yang datang tiba-tiba, nanti hilangnya juga tiba-tiba kalau kita cuekin. Makanya kita belajar cuek aja, kita nggak usah dirasa-rasa ya teman-teman. Itu yang saya rasakan selama ini. Buat Pak Yasir Lubis ya, itu yang penting jaga 3P nya selalu, saya bilang itu selalu. Dan bagi penyakit teman-teman juga yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung, pokoknya jangan cemas, jangan banyak takut, jangan banyak panik. Yang terpenting kita harus menjaga 3P nya, pola makannya, pola tidurnya, dan olahraganya itu kita rutinin. Itu kenapa saya bilang begitu, karena saya sembuhnya ya kayak gitu. Saya selalu menjaga 3P nya, dan juga saya menjaga pantangan, makanan pantangan. Yang selama 3 bulan itu saya udah ada perubahan teman-teman selama saya menjaga itu, dan rasa kesembuhan itu udah ada 50%. Makanya saya lanjut terus sampai waktu itu, sampai 6 bulan, sampai akhirnya sampai sekarang itu sembuh ya teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu video saya yang saya sampaikan buat teman-teman atau buat Pak Yasir Lubis. Semoga bermanfaat dan semoga diberi kesabaran buat Pak Lubis juga dan teman-teman sekalian. Semoga saya doakan juga sekalian buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini cepat diberi kemudahan untuk kesembuhan, untuk kesehatan normal lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya juga agar saya selalu sehat selalu, dan saya bisa membuat video-video selanjutnya ya teman-teman. Dan ini aja saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.